tahu. Baru diskusi. Utamakan kerja lah. Halo Zen. 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 Woi, Ya, agama apa, Dek? Oi katanya. Allahu Akbar. Ini lagi yang satu. Ini mamanya pasti yang suruh nih. Halo Desi. Desi. Ini betul-betul saya blokir ini. Dah, selesai. Desi rantang nasi. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sore, selamat siang semuanya. Pak Dehe, Bang Dehe, ketemu lagi kita Bang. Iya, selamat siang guru. Siang guru juga. Axel. Halo. Ya, open kamera. Duduk Bang, dari Kristen ya Bang. Halo. Ya, silakan duduk Bang. Kita di sini diskusi Bang. Kalau mau tidur-tiduran gitu lebih enak di pantai Bang. Pakai kelapa muda, ya kan? Ya duduk dulu Bang. Mantap. Duduk dulu Bang. Kalau mau tiduran saya akan turunkan Bang. Saya di sini mengutamakan adab juga Bang, setidaknya. Masa Abang kalau ketemu pendeta kayak gitu Bang? Nah, kan nampak nggak ada adab. Sutradara Gibson Shop, halo. Sutradara. Halo. Ya agama apa Bang? Alhamdulillah Islam Bu. Abang mau dibaptis Abang? Halo Sinon Shop, halo. Langsung dia takut karena mau dibaptis kan? Oh, dibilang nanti saya mau dibaptis. Mumpung ada Pak Dehe kan, dibaptis lah. Datang Bang Zuma, lagi mengapakan kan begitu? Ya Pak Dehe ya. Iya, bisa juga. Bang Zuma udah ngelek. Nah Baban, Udah mulai ngelek aku ya. iya. Abang masuk langsung ngelek. Nah Baban. Nah Baban. Halo Bang, nah Baban. Bantal. Dan dia mempunyai mata yang tidak bisa digerakkan. Bisa digerakkan. Bang Zuma perbaiki dulu jaringannya sebentar tuh. Bentar ya. Kita naikkan noten, Bang Zuma perbaiki dulu jaringannya. Sudah mulai patah-patah. Oh ya? Jangan digoyang. Bang Zuma nggak goyang, memang jaringan ya nge-lag. Jadi delay Bang Zuma. Warahmatullahi
Google kan? Kamera bang. Abang Hah? bisa buka kamera? Bisa. Gak penting lah kamera, suaranya aja kayak Abang pergi ke Sakti Tank mandi cebur aja di sana bang. Mereka cerita kau. Di sini mau diskusi bang. Halo Dede. Halo. Ya. Selamat siang bang. Agama apa? Kan? Bang Juma perbaiki dulu jaringannya tuh. Belum bisa ya, belum bagus ya. Udah bagus tapi agak sedikit patah juga, sedikit aja bang. Momot ngeri kali, iya saya momot ngeri saya. Udah mulai bagus. Ntar ya bang, biar ada temannya Pak Dehe. Assalamualaikum Bunda, maaf Bunda, bukan saya melanggar peraturan. Ini ada sedikit yang mau saya tanya. Ya. Ini Bun, besok-besok boleh nggak Assalamualaikum. undang ponakan saya Adelina Kristen? Barangkali ada pembahasan dari Ibu, dia maksud dengan agama. Assalamualaikum. Maksud dengan Waalaikumsalam. Kan, aku bilang kan jaringan. Ya, Cuman itu Bunda yang mau saya sampaikan. Siapa tahu besok dia aktif di TikTok. Coba Bunda Nora undang ponakan saya Adelina Pasaribu yang beragama Kristen. ya nanti kalau dia sudah hadir di Rumbang Zuma, di DM aja saya, biar nanti saya jadi momot, saya naikkan. Oh iya, makasih ya Bunda. Kalau kita Islam, cuman ponakan saya yang Kristen Bunda. Maaf ya Bunda. Ya, siap. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini Gonzales bukan Anda Islam tadi kan? Aku mau dibaptis bang. Walah. Buka kameranya kalau mau dibaptis. Ya kak mau. Ini ciri-ciri mau diblokir ini. Blokir aja. Aku mau dibaptis Bang Dehe ini kak. Pak Nazarudin, halo. Kan enak kan? Diblokir, iyalah. Sudah aku blokir. Iya Halo halo. Pak Nazarudin. Iya halo. Ya, agama apa Bang? Aku masih Islam di Medan aku. Ya Bang, di sini utamakan Kristen dulu yang naik Bang. Iya aku masih Islam bukan Kristen aku. Iya, saya bilang utamakan yang Kristen. Ini ada sesi nanti kita 1 jam ini hanya mengatakan Islam Kristen. Saya Islam, saya Islam, saya Islam. Aduh. Saya nge-lag kalau banyak yang minta naik. Ya, halo, Lauli. Ya, silakan open. Kristen ya, Bang? Saya mualaf. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang, alhamdulillah. Ya Bu, Pak Baru Bu. Ya Bu, Pak Lauli aman Jakarta? Aman, TKA. Saya seorang mualaf. Saya sebelum mualaf itu saya Katolik. Ya betul. Gitu Ibu. Ya. Ayo, terima Semoga Pak kasih. Dehe dapat hidayah. Amin. Amin. Itu aja saya sampaikan. Saya di Cibinong Pak Lauli. Pak Lauli kan di Jakarta saya tahu. Aduh. Masya Allah ya. Ada yang malaf dari apa? Kita tinggal tunggu Pak Dehe aja. Ini Bang, ada Kristen yang namanya Kristen Protestan ini, tapi dia tidak usah diturunkan Bang kalau dia apa ya, karena dia memang betul mau belajar dia. Orangnya santun memang, tapi agak lambat sedikit. Tapi jaringanku juga lambat. Oke, Ya, baik. Semangat siang saudara Protestan Kristen. open kamera Dek. Halo. Iya. Halo, selamat siang. Pak De, selamat siang Pak De.
Oke. Ya, gimana saudara Kristen Protestan? Tema saya ini Jadi bisa ada nggak? Jadi begini Bang, Bang Juma, ada Siap. tadi sedikit sebelumnya pembahasan kami tentang berkaitan dengan tema Abang yang tampilkan. Jadi ada sedikit tadi pertanyaan saya terhadap bukti Yesus adalah Allah Bapa. Boleh. Pertanyaan Silakan. saya di situ tadi saya katakan apakah di Wahyu pasal 1 ayat 2 Wahyu pasal 1 ayat 8 merujuk kepada kejadian penciptaan atau merujuk kepada kepribadian Allah Bapa itu? Dan juga di Wahyu 22 ayat 13 itu merujuk kepada Yesus Kristus atau merujuk kepada firman yang dia sampaikan kepada umatnya. Yohanes berapa tadi? Data terakhir tadi apa Bang? Wahyu 22 ayat 13. Oh, oke. Nah, kan sama itu bunyinya kan Bang. Makanya saya Iya, betul. saya pertanyakan sedikit tadi. Baik. Jadi gini, ada hal menarik ketika kita berbicara tentang Yesus dalam perspektif akal sehat. Yang pertama adalah kita harus mengenal Yesus ini sebagai orang Yahudi yang pola keagamaannya dalam hal ajarannya itu tidak tersentuh sedikit pun oleh ajaran paganisme yang ada di sekelilingnya, termasuk bangsa Arab kala itu, Roma, Yunani. Tetapi nuansa ajaran yang dibawa oleh Yesus itu senantiasa satu jalan, satu baris dengan ajaran Abrahamite, ajaran Nabi Ibrahim kakeknya. Nah, ketika ada orang asing memaknai seluruh ucapan Yesus, mengarahkan Yesus bahwa dia adalah Tuhan, maka itu adalah kesesatan. Tapi ketika Yesus dipelajari, dikaji, diimani, dipercayai ajarannya sesuai dengan budaya agama Yahudi, datang dari Tuhan, merujuk kepada Abraham, maka tidak sedikit pun akan tersentuh dengan ajaran paganisme. Jadi jangankan berkata akulah awal dan akhir, Yesus berkata sekalipun akulah pencipta langit dan bumi, tidak ada Tuhan selain aku. Orang yang paham tentang agama samawi, yang paham tentang pengajaran Abraham dan keturunannya, tidak akan mendudukkan Yesus ini menjadi Tuhan. Kenapa? Yesus adalah duta, penyampai firman Tuhan. Jadi kalau dia mengatakan akulah Tuhan, akulah pencipta, tidak ada Tuhan selain aku, maksud Yesus itu bukan dirinya, tetapi dia yang mengutus dia. Makanya dia mengatakan dalam Yohanes 14:24, firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Dialah yang mengajarkan, yang mengatakan kepadaku untuk aku sampaikan. Jadi orang yang menganut ajaran paganisme, penyembah dewa-dewa, ketika melihat ajaran Yesus atau perkataan Yesus, maka mereka akan mengarahkan kepada dewa mereka, seperti Trinitas, Trimurti. Itu akan diarahkan ke situ, karena memang pondasi menilai dalam ajaran Yesus itu adalah selalu berujung kepada ajaran paganisme. Maka ucapan Yesus dianggap sebagai sebuah pengajaran bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tapi kalau orang Yahudi mendengarkan ucapan Yesus itu, makna ucapan Yesus adalah ucapan seorang duta Tuhan yang sedang menyampaikan firman Tuhan.
Makanya dikatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi jangan dimaknai ucapan Yesus itu merujuk kepada dirinya. Akulah awal, akulah akhir. Oh Yesus, no. Bukan. Yesus hanya menyampaikan firman Tuhannya. Yang Tuhan itu adalah yang telah mengutusnya. Begitu saudara. Silakan. Nah, bagaimana dengan Wahyu 22 ayat 16? Di situ mengatakan dia merujuk kepada dirinya. Oke. Kalau kita lihat di Wahyu 22 nomor 16, itu nggak ada masalah. Kan dia katakan, akulah Yesus. Ya Yesus, berarti dia bukan Tuhan kan? Akulah Yesus, tunas Daud, bintang timur, gilang gemilang. Nggak ada masalah. Akan tetapi, hati-hati. Kenapa harus berhati-hati? Karena iblis di dalam kitabnya Yahudi juga mengaku bintang timur. Dan antara bintang timur yang ada di Yahudi dengan bintang timur yang ada di Pulau Patmos, di tengah-tengahnya Yesus berpesan kepada orang Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nah, benar, setelah itu ada yang datang mengaku menjadi Yesus, lalu mengatakan, akulah bintang timur. Pertanyaannya muncul, bagaimana kalau misalnya yang datang kepada penulis kitab Wahyu di Pulau Patmos itu adalah iblis yang memakai nama Yesus? Itu gimana? Apa bukti kalau itu Yesus? Kan gak ada bukti. Kalau iblis mengatakan aku Yesus, berarti kita percaya iblis dong selama ini. Hanya gara-gara ngaku Yesus doang kita percaya dia Yesus. Sementara Yesus meminta agar Bani Israel hati-hati kepada penyesat alias iblis yang datang dengan menyamar memakai namanya dan berkata akulah Kristus. Jadi tidak ada kebaikan yang muncul di sana. Yang pertama, kalaupun itu Yesus, maka dia adalah Yesus. Dia bukan Tuhan. Tetapi kalau dia bukan Yesus, berarti dia adalah iblis. Jadi tidak ada kebaikan. Oke bang, Tidak ada lanjut kebaikan. dulu sebentar. Ada pelanggan sebentar. Baik. Silakan. Coba undang. Kingdom mau naik bang, gimana? Dinaikkan aja. Siapa, Dek? Kingdom. Tuh. Tapi Siap. kalau memang si Kristen ini, dia memang Oh, ya, mau silakan. belajar dia. Cuman itu saja dia gangguannya ada Iya. apa. Tapi nggak akan saya turunkan dia. Nah ini dia. Siang Bang Suma, siang Nora. Siang juga. Ya, saya rasa pembahasan tentang Yesus itu Tuhan atau bukan, saya sama Abang juga sudah pernah diskusikan ini. Terakhir itu kan Abang, kita belum selesai, Abang sudah kick saya. Nah, kalau kita mau pembuktian bahwa Yesus itu Tuhan atau bukan, kan Abang mengambil ayat dari KPR Khotbah Petrus. Saya mengambil dari perkataan malaikat. Bahkan sebelum khotbah Petrus, Yesus itu sudah diakui sebagai Tuhan. Di mana Elizabeth sudah bernubuat di Lukas 1 ayat 43 bahwa siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Sudah ada pengakuan dari seorang yang bernama Elizabeth. Dan tidak sampai di situ saja, bahwa di firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu artinya tidak ada roh Allah di dalam dirinya. Karena hanya orang yang memiliki roh Allah yang akan mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Abang mau cari pembuktian di mana menolak bahwa Yesus bukan Tuhan. Semua para rasul
murid-murid Yesus memberi kesaksian bahwa Yesus adalah Tuhan. Saksi hidup. Oke, silakan. Baik. Ja- Jadi gini, Bung. Sekali lagi saya katakan kepada saudara bahwa Yesus itu memang Tuhan untuk Kristen. Oke, tahan dulu, Bang. Untuk Kristen, untuk orang Farisi. Jangan Tahan dipotong, jangan dipotong Bang. Ini. Pak Kindom, tadi Oke, Anda baik. bernarasi nggak ada dipotong. Tolong selesaikan dulu. Baik, nanti setelah itu saya bantah. Jadi Yesus itu Tuhan memang untuk orang Kristen, untuk orang Farisi. Yesus itu Tuhan. Nah sekarang kita olah datanya. Salibkan itu, Allah telah membuatnya menjadi Tuhan. Seluruh orang Israel harus tahu yang kumaksud adalah Yesus. Allah telah membuatnya. Yesus yang kusalibkan itu, Allah telah membuatnya menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi itu baru dibuat Tuhan tuh untuk orang Farisi, untuk ahli Taurat. Sedangkan Yesus yang asli sudah Yesus, sudah Kristus dari sejak lahir. Lalu kemudian yang perlu Anda pahami adalah bagaimana mungkin Anda bisa membuktikan Yesus itu Tuhan hanya dengan kata-kata, padahal dia buktinya adalah manusia. Contoh, ini tak kasih contoh ini pulpen. Segala ucapan Anda ucapkan untuk pulpen ini, tapi tidak bisa merubah pulpen ini berubah seperti apa yang Anda inginkan. Tetap aja pulpen. Begitu juga Yesus. Pada mulanya firman itu bersama-sama dan seterusnya. Mau ngapa? Data apa yang Anda ingin sajikan untuk merubah manusia Yesus? Tidak bisa. Yesus tetap manusia. Tidak bisa. Kecuali memang Anda ingin mengatakan bahwa Tuhan Anda berinkarnasi menjadi manusia, silakan. Itu silakan. Anda pahami itu. Tapi kalau dikatakan bahwasanya Yesus itu mutlak adalah Tuhan, itu gila namanya. Sebab Yesus adalah manusia. Titik. Oke. Udah, Bang. Dah. Saya udah bisa tanggapin. Oke. Filipi 2 ayat 6 ya. Saya bacakan dulu ya. Filipi 2 ayat 6. Supaya kita ini belajar Alkitab itu tidak asal bicara ya tentang kemanusiaannya Yesus dan keilahiannya Yesus ya. Oke, sebentar. Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yang walaupun dalam rupa Allah, ya. Jadi